Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qadara syiyama fi syahri Ramadan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, afdalul anbiya'i wa ashrafil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha awsikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma amin. Pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang sangat berbahagia bagi kita kaum muslimin, sebab merupakan hari kemenangan di mana kita semua selama sebulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti berdusta, mempergunjing orang, menipu, menghasut, dengki dan lain sebagainya dari semua perbuatan yang tercela. Sebaliknya, selama 1 bulan itu telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya daripada amal yang terpuji dan mulia. Hari ini kita sebut dengan hari kemenangan karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang dibagikan oleh Allah. Orang-orang yang telah berbuat kebajikan, mereka akan memperoleh di dalam buku catatannya keluhuran dan kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan memperoleh di dalam buku catatan kerugian dan penyesalan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' ada disebutkan sebagai berikut: apabila telah datang hari raya, maka turunlah para malaikat ke bumi di tiap-tiap negara. Lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru dengan suara yang didengar oleh setiap makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat manusia, keluarlah kalian untuk menghadap Tuhan yang Maha Pemurah, yang pemberi kenikmatan dan mengampuni dosa besar. Pada waktu itu, apabila mereka keluar menuju ke tempat sholat hari raya, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah belasan buruh bila mana ia telah mengerjakannya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Lalu Allah berfirman, sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Demi keagungan dan keluhuranku, pada hari ini kamu sekalian tidak minta kepadaku perkara apa saja yang berguna bagi akhirat kalian, kecuali aku pasti memberinya. Sekarang bubarlah kalian dengan membawa ampunan, karena kalian telah ridho mengikuti perintahku, dan begitu pula aku ridho kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hari raya Idul Fitri ini kita kaum muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, baik dia lelaki atau perempuan, merdeka atau budak belia, besar atau kecil, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg berupa beras. Bagi anak-anak atau budak belia, maka orang tua atau majikannya yang wajib mengeluarkan zakatnya.
Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini adalah memanifestasikan dari rasa sosial kita kepada fakir miskin yang hidupnya selalu di dalam kesulitan. Kalau dalam suasana yang gembira dan bahagia ini kita tidak mau peduli dengan nasib mereka, maka sungguh kasihan mereka. Padahal agama Islam diturunkan kepada kita ini tiada lain adalah untuk menuntun kita kepada jalan yang lurus dan bersih. Sedangkan apakah pantas saat kita berusaha ria sementara di kiri kanan kita terdapat sesama saudara muslim yang hidupnya kekurangan? Sudah dalam tentu hal itu tidak pantas sama sekali, merupakan perbuatan yang tidak terpuji, yang patut dilakukan oleh orang muslim, di mana salah satu kewajiban orang Islam adalah saling tolong-menolong, bersifat solider dan toleran. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan bertolong-tolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan jatah makan untuk sehari semalam pada hari raya itu, bagi dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Warada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min sa'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdi dzakari aw unta. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada setiap orang merdeka atau budak belia, lelaki atau perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya kepadanya lah segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta benda yang kita miliki, maka fungsi zakat fitrah pun untuk membersihkan diri kita dari segala noda. Artinya dengan zakat fitrah itu kita dibersihkan dari sifat-sifat keji dan kotor, baik sifat pikir, tamak, sombong, dengki dan lain sebagainya, dari semua sifat-sifat yang tercela. Maka berbahagialah kita karena kita telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, melaksanakan sholat tarawih, berzikir pada tengah malam, dan kemudian di akhir bulan puasa kita keluarkan zakat fitrah. Allah telah berfirman di dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Pada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat kepada Tuhannya lalu ia bersembahyang. Demikian besar faedah zakat fitrah ini. Sesungguhnya Allah menggantungkan diterimanya ibadah puasa itu bila orang sudah membayar zakat fitrahnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Qaumun syahri Ramadan mu'allaqu baina as-samai wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Al-Hafsah bin Muslim. Maksud hadis ini adalah bahwa puasa Ramadan yang telah dikerjakan 1 bulan penuh itu tidak bakal diterima oleh Allah sebelum dikeluarkan zakat fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya kepadanya lah segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan kebesaran hari raya Idul Fitri ini, maka Allah telah menghalalkan kepada kita sekalian untuk makan dan minum. Sebaliknya pada hari ini kita dilarang berpuasa. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan memperbanyak amal kebajikan. Sebagaimana yang telah biasa kita lakukan, marilah kita saling bermaaf-maafan dengan bersalam-salaman di antara kita bersama atau kepada orang yang selama ini bermusuhan. Marilah kita bersilaturahmi dengan saling berkunjung, mengunjungi, berziarah kepada orang tua, kepada para guru, para sesepuh, dan kepada orang-orang yang perlu diziarahi. Mari kita pererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Kita hapus dalam perselisihan dan kesalahpahaman. Kemudian
kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan kasih sayang, sehingga benar-benar terasalah makna hari raya Idul Fitri yang kita sambut hari ini. Tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Salatun man kunna bihi hasabahu hisaban yasira, wa adkhalahu Allahu jannatahu, wa ma hunna ya Rasulullah, qala tu'ti man haramaka, wa tasil man fasalaka, wa ta'fu an man zalamaka, wa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah." Ada 3 perkara, barang siapa mau mengamalkannya, niscaya Allah akan menghisabnya dengan hisab yang ringan dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat lalu bertanya, apakah perkara 3 itu wahai Rasulullah SAW? Beliau lalu bersabda, yaitu kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kamu mau menyambung tali persaudaraan dengan kamu, dan kamu mau memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya kamu. Apabila kamu telah berbuat seperti itu, niscaya kamu bakal masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya kepadanya lah kita hadapkan segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tadi malam semalam suntuk kita telah menyambut hari raya dengan takbir, bertasbih dan bertauhid. Sebelum itu selama 1 bulan kita telah tekun berpuasa, menjalankan sholat tarawih dan sholat witir setiap malam. Bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil menekan hawa nafsu dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sedekah, giat mengerjakan sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian di akhir Ramadan kita dengan penuh keikhlasan telah membayarkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Maka ini bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu telah kita lalui. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Tentu saja suasananya sudah berubah, tidak seperti di bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita harus waspada, jangan sampai kegiatan beribadah yang selama bulan Ramadan telah kita tekuni itu lalu menjadi kendor kembali. Kalau di bulan Ramadan giat bangun malam untuk sholat tahajud, maka kegiatan itu jangan lalu kita hentikan. Akan tetapi bahkan kita harus tingkatkan, termasuk pula ibadah-ibadah lainnya. Sebab bukanlah termasuk orang yang beruntung jika persentase ibadahnya semakin hari semakin menurun. Ja'alallah wa iyyakum minal aidin wal fa'idin sa'idin al-qadimin maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي أمر بالصيام لنكون من المتقين وسنى علينا بقيام ليل رمضان لنكون من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد العليم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وكونوا من زمرة المؤمنين المخلصين. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Esa, Tuhan yang sama, tiada Tuhan selainmu. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Limpahkanlah kasih sayang kepada orang tua kami, keluarga kami, pemimpin dan sahabat kami yang sudah meninggal dunia. Semoga amal ibadah dan pengabdian mereka diterima di sisi-Mu dan kesalahan mereka diampuni.
Curahkanlah kasih sayang-Mu sehingga kami yang masih hidup ini dapat saling berkasih sayang dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bangsa dan negara, sehingga kehidupan kami senantiasa aman, nyaman, rukun, damai dan harmonis dalam Ridho-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai pertengkaran, bala bencana dan musibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuat dan Perkasa, Maha Pemberi petunjuk. Limpahkanlah sebagian dari kekuatan-Mu. Berilah kami dan para pemimpin kami petunjuk dan bimbingan sehingga terhindar dari kesalahan dan kealpaan, terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan. Tanamkanlah komitmen untuk lebih mementingkan nasib rakyat-Nya. Jadikan para pemimpin kami pemimpin teladan yang mampu membawa masyarakat, bangsa dan negara menjadi bangsa yang kuat, maju, baik dan beriman, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terimalah ibadah kami dan ibadah-ibadah lainnya, walaupun ibadah kami serba sedikit dan tidak sempurna, tidak sepadan dengan kebesaran nikmat-Mu. Namun dengan kemurahan-Mu terimalah semuanya dan berilah kesempatan dan kekuatan sehingga dapat terus beribadah kepada-Mu dan bertemu hari raya berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun.